ininya celai. Ibu menuang saya dalam kubur. Ya, mati ibu ya, banyak bini tinggal. Oh ini celai atau sebaliknya, ya kan? Mencari cara biasa awak menceliknya gagal aja bini baru ni kan. Maka apa banyak cari paha. Palo. Kini tanya ambo, orang bangunai kau mana semangat? Cari piti atau cari palo? Hah? Cari piti. Berarti sama je orang-orang tempat lain mah, gitu ya. Semangat orang cari piti, malih cari palo. Ya, itulah. Padahal kalau ditanya mana palo atau piti? Palo kok. Karena masa hidup kita di kubur lebih panjang pada masa hidup kita di dunia. Kalau piti tidak ada di dunia, kau bisa solang tenggang, ya. Itu ada basnas sebagai magia, dibantu nyawa. Tapi kalau pahalo tidak ada membantu tu, oh laki sayang mana kau, kayak dia pahalo, ada citor, ya. Berkuburnya sebelah awak tu, coba dia gianya pahalo kau, ada citor. Itu warna orang dalam kubur tu, jadi untuk itu sampai di akhirat besok, semangatlah kita cari pahalo, lo biasa semangat kalau cari piti. Cuma hebat dalam agama awak. Sambil cari palo bisa dapat piti, sambil cari piti bisa dapat palo. Apa-apa bewo sambil karajo bisa dapat palo, bisa. Kalau niat mencari piti untuk menegakkan agama Allah. Mencari korojo dan ke sawah, kaladang ke porak, ya, korojo dan ke betukang, ke menggali segala macam. Ada dan piti, berniat dan taat satu keluarga dan jo piti dan cari kuah. Itu je dapat palo sekali buat piti dapat palo dapat. Dapat dan piti saja. Ada beli kok gagah dan saja supaya anak dan santiang-santiang rumah ada rancak. Kali itu aja kan. Tidak dapat pahala dapat piti dapat pak. Jadi dalam Islam kok hebat. Sambil cari pahala bisa dapat piti, sambil cari piti bisa dapat pahala. Tergantung niatnya karena Allah. Baik Bapak Ibu semua, kita berselawat sudah. Ini yang boleh yang mana kita hadir sama kita dalam rangka mengisi semangat ya acara kita mensyukuri nikmat Tuhan ya. Cuma yang kamu sampaikan tidak tentang syukur tu doh. Cuma yang kamu sampaikan tentang setan. Tentang apa bu? Setan. Dia tahu setan? Tak. Dia tidak tahu tu maka mau sampaikan. Kalau lah tahu dah dia mau sampaikan. Siapa yang bisa menjalian? Siapa setan? Kalau lah joleh dia nyawa bertukar jadi judul kajian. Siapa setan? Hah? Awak berarti orang berarti ya. Dan joleh setan kau adalah kecil Allah. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sudah sekali dua kali diulang dalam Quran berkali-kali. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi. Lalu setan kau siapa? Setan kau adalah musuh yang nyata bagi. Bagimu itu siapa? Bagi awak orang Islam, orang beriman. Maka jangan sampai kita berkawan dengan setan. Ya. Jangan sampai berkawan dengan setan. Maka awak harus tahu sifat-sifat setan. Ini yang pertama mau sampaikan siapa setan itu. Setan itu adalah pengikut iblis. Siapa? Pengikut iblis. Yang mengikut iblis kau dua jenisnya. Pertama namanya jin, yang kedua namanya manusia. Minal jinnati wan nas. Pengikut syaitan iblis itu adalah jin dan manusia. Maka jin yang mengikuti iblis, manusia yang mengikuti iblis, itu disebut syaitan. Ada syaitan di rumah kita? Hah? Jangan-jangan ada. Jangan-jangan syaitan satu kamar dengan kita. Jangan-jangan syaitan ada di sekeliling kita. Baik, Bapak Ibu semua, jadi dari kalangan jin tak nampak. Jin itu makhluk yang diciptakan oleh Allah, tugasnya sama jawab untuk beribadah. Cuma dan mengikuti iblis, dia tidak. Ini berkeliaran. Kini kok mungkin jin-jin kok ada ikut pengajian. Ya.
Karena jin-jin yang baik juga senang dengan pengajian. Tapi yang mereka mengikut iblis, mereka ingkar kepada Allah. Sama juga manusia yang mengikut iblis, maka dia menjadi setan. Maka Bapak Ibu, saya ingin sampaikan beberapa sifat setan supaya kemudian kita terhindar bakawannya setan. Ya, yang pertama, setan itu adalah inyo punya sifat merasa dirinya lebih hebat pada orang. Ya kan? Ana khairum minhu khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Saya ini lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api sementara dia dari tanah. Jadi kalau ada sifat dewa merasa lebih baik pada orang, lebih hebat pada orang, lebih tinggi pada orang, lebih gagah pada orang, lebih berilmu, lebih kaya, lebih berpengaruh, lebih godang, pokoknya lebih-lebih itulah sadar merasa lebih. Hati-hati, itu adalah sifat setan. Jadi kalau ada kita merasa lebih-lebih, sehingga menganggap orang remeh, menganggap orang rendah, menganggap orang kurang, awak merasa lebih, si awak itu sifat setan ada dalam diri. Ya. Lebih gagah, lebih kaya, lebih berilmu, lebih berpangkat. Namun orang merasa lebih itu, lebih rancak, ya. Nah, hati-hati, itu sifat setan. Ada dia warna hadir belum merasa lebih? Ada, mantap, ya. Cuma rasa itu letak di hati, mana tahu dong. Tidak kerja mulutnya, kerja hatinya, iyo, gitu, ya. Hati-hati, ya. Kemudian apa lagi? Sifat setan itu adalah diantaranya aba wastakbara dalam Al-Quran. Aba itu artinya enggan untuk taat, enggan untuk ibadah, enggan untuk solat, enggan untuk patuh pada agama. Kira-kira ada tak setan di rumah awak? Hah? Enggan untuk taat, enggan untuk sholat, enggan untuk patuh. Nah, hati-hati. Itu sifat setan. Ya. Kadang-kadang lay sholat, tapi kata Allah, idza qamu ila shalah qamu kusala. Dia berdiri untuk sholat, tapi sholatnya malas saja. Hati, ya. Enggan dia untuk ibadah. Karena prinsipnya kita orang Islam, ketika sudah mengaku Islam, beriman, prinsip hidup ini yakin dengan apa yang disampaikan oleh Allah, patuh dengan apa yang diperintah, berhenti dari larangan. Prinsipnya dua kata, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati, patuh. Dua itu saja, tidak ada cerita lagi. Cuma kadang-kadang orang awak banyak sami'na wa anta'na. Itu sami'na wa anta'na. Nyo le menang aja ikut pengajian tiap pekan, ya. Cuma nyo anto-anto saya gitu, ya. Nyo tolak indah, nyo korojo indah. Nyo tolak nyo ndak berani. Nyo korojo ndak pula. Itu namanya sami'na wa anta'na atau sami'na wa ano-ano-na. Nyo ano-ano saya. Orang galaknya enggak ya galak gitu, ya. Itu sami'na wa ano-ano gitu, ya. Galak je lah bu, enggak galak dia galak je lah, ya. Sebab kecil orang orang rancak galak tanpa rancak. Orang buruk galak mani betul. Ya. Orang rancak membudui buruk bentuknya. Orang buruk membudui loh gitu. Alah, tadi perambil. Jadi merasa buruk-buruk tu galak aja lah bu, ya, supaya mani bantuannya, ya. Dan orang kalau galak kecilnya itu pembuluh darahnya melebar bu. Kalau pembuluh darahnya melebar, darahnya lancar. Kalau darahnya lancar, ini sehat. Nah, begitu bu, ya. Kalau membuduk-buduk yo, pembuluh darahnya menyempit. Kalau pembuluh darahnya menyempit, darahnya tidak lancar, maka bisa stroke.
Konon banyak-banyak galak bu. Orang banyak galak tu dah ada penyakit dah. Contoh orang gila dah bu, dah ada sakit-sakit. Ambo punya kadek ketek di pasar bu. Itu bergaul je orang gila lah lebih 25 tahun. Dan tak pernah sakit dah. Karena punya bolak taruh isen. Kau banyak galak bu, dah ada sakit-sakit. Ya, banyak sakit-sakit tu nama buduk-buduk tu Ya. Kurang piti buduk je, ada salah buduk je. Bau galak sadonyo, dah ada sakit-sakit pada. Ya. Siapa buktinya nyebut je ke? Orang gila bu, makannya ndak obek, minumnya ndak obek, loloknya ndak obek pak. Ndak pernah sakit pak. Dah 25 tahun nyo lalok dekat kedai bu. Ndak pernah sakit kerana nyo galak saya tahu ibu. Ya. Itu serius bu. Nah, ambil awak sakit tu kan pikiran awak. Ya. Kau nak budu-budu kau galak lah bu ya. Alunya galak nampak dah mula. Orang lah galak, alunya galak lagi tu ya. Jadi syaitan itu apa ibu? Dia punya sifat adalah enggan untuk taat, enggan untuk ibadah, malas gitu. Ya. Apa? Enggan dia. Lalu sifat syaitan berikutnya adalah istikbar, merasa gadang, sombong. Jadi bu, sombong itu barik. Insya Allah sombong itu adalah selendang ambo. Jangan ambil sifat sombong berarti ambil selendang ambo. Kalau ibu-ibu diambil selendangnya bagi rokanya. Terus selendang nang tenun rancak tu berapa beli bu? Tanya batang beri berapa? Kalau di dekat pandai sikit tu kalau berjuta boleh ibu. Ya. Diambil itu bagi roka bu. Bongi ibu dah. Akhirnya selendang Allah ambil, bongi Allah kawan. Bahkan sampai ke Allah orang sombong itu la tufattahu abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyar. Tak dibukakan pintu-pintu langit dan tak akan masuk surga sampai unta masuk lubang penjahit. Itu unta. Sekadang unta tu. Sekadang Jawi. Kalau yang unta tu sekadang unta. Penjahit sekadang sekadang penjahit. Le mungkin unta masuk lubang penjahit. Tak mungkin orang sombong masuk surga. Ya. Jadi iblis syaitan tu sombong. Lalu ada kecil sahabat, kawan awak bajunya bagus, sepatunya bagus, sombong ya Rasul. Enggak. Yang dikecil orang rancak baju tu sombong sih. Rancak auto tu sombong sih. Enggak, itu dah kata Nabi. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah menyukai keindahan. Baju rancak, tak apa-apa. Lalu yang sombong tu mana? Yang sombong itu adalah dua kata Nabi. Batarul haqq wa ghamtun nas. Inyo menolak kebenaran dan disampaikan, sudah itu nyo meremehkan orang. Dek bajunya rancak, nyo remehan baju orang buruk. Dek otonya rancak, nyo remehan orang berjalan. Itu sombong. Tapi kalau otonya rancak, menyapu sebentar. Itu dibuka kacau, dia GPT 50.000 seorang. Selalu ada orang nama sebut. Sombong tak bu? Tak sombong tak bu. Ya. Kok enggak? Lalu oto menyapu indah atau kancang lo pijana iya siram muka wa ya indah lo nak berhenti minta maafnya tu tak sombong lah itu bu, kurang ajar nama itu ya. Bapak ibu semua, sifat syaitan adalah di antaranya sombong, merasa besar, hati-hati, abawas takbar. Kemudian sombong syaitan itu punya sifat di antaranya ibu ayyuqi'a bainakumul adawah wal baghdha. Inyo suko membuat orang bermusuhan. Ya. Bermusuhan ke lah tahu kau? Yang mencari lawan taruh saya gitu. Bilo-bilonya kau mencari kawan. Ya. Kamu duduk mencari lawan, kamu masih tinggal mencari lawan, kamu poi mencari lawan. Kemudian baru orang bercakap dan nyendaknya. Itulah syaitan tu. Ya. Kalau di siko baca rohnya orang bercakap seorang taruh ndaknya baca rohnya bu. Ya. Kadang-kadang buan tantan kecil, niat lain lo. Kalau kecil orang petan adu domba namanya. Ayo domba tu bisa diadu tidak gitu ya. Pokoknya bantan kecil, lain-lain kecil ya. Bawa orang bercakap laki bini, bawa orang cakap berdun sanak, bawa orang cakap jauh dia kakak, bawa cakap orang kampung, bawa cakap mamak yang akan, bawa cakap orang gaya juga anak.
Kojonya itu satu. Itu adalah syaitan. Ada kira di situ tu. Lain tak ada. Mantap ya. Apa hebat orang siko ya. Kalau saya jadi kampung zakat, kau hebat nampaknya lah. Kalau ada ikut pengajian gitu ya. Menimbulkan permusuhan, ya. Kemudian menimbulkan kebencian. Benci saja lihat orang. Ada yang benci yang lihat banyak. Ada yang benci, entahlah pokoknya Malaysia dan jelek. Ya. Karena di hatinya ada penyakit. Penyakit apa itu ibu? Penyakit hati. Nama penyakitnya hasad. Setan itu kan hasadnya bu. Ya, sehingga boncinya jadi Adam dulu. Iblis ya, hasad. Bahkan dosa pertama di langit namanya hasad. Dosa pertama di bumi namanya hasad juga. Hasad iblis kau mencari Adam diistimewakan di Allah. Ya. Karena Adam diajarkan ilmu. Malaikat pun disuruh sujud. Tiba hasadnya. Dia nak lama diciptakan, Adam yang disuruh dihormati. Sampai lo malaikat sujud ke Adam. Ini tak ada cerita saja. Ya, senior dan mang ya. Timbul hasad. Hasad kau lah nama buat syaitan menggoda Adam. Ya. Kece Allah ke Adam, hai Adam, tinggallah di surga berdua je biniang. Makanlah yang ketujuh. Wala taqraba hazihi sajarah. Kecuali pohon yang cik gua. Aja dakik-dakik. Boleh iblis, hebatnya iblis ke bu. Dam saja. Sebenarnya untuk di bumi diciptakan. Kan tu inni ja'ilun fil ardi khalifah tu. Tak untuk di surga macam ni. Ya. Pohon ko namanya khuldi ko. Khuldi ko artinya kekal. Kalau makan buah ko kekal di surga. Kadang-kadang dicampak ke bumi macamnya. Adam ko dia agak-agak apa je pikirannya. Cuma bininya iyalah sudah aja ya. Ini agak-agak mudah tergoda kan ibu-ibu ko ya. Ibu-ibu kok mudah tergoda dan mudah menggoda. Gitu ya. Digodanya lah. Iyo mawan kecilnya ya. Bauan ibu ya. Yang ada kalau muda-muda kan bauan muda gitu ya. Kalau tua-tua tu kadang-kadang hoi selek hoi. Gitu ya. Iyo mah ya. Sampai tergoda dia makan. Akhirnya Adam ikut. Akhirnya tanggallah pakaian surga. Akhirnya diturunkan ke bumi. Apakah karena Adam makan buah khuldi dia diturunkan ke bumi? Bukan bu. Karena memang dari awal memang diciptakan untuk ke bumi. Cuma momennya pas gitu. Ya. Hebat setan tuh, iblis. Dipandangnya indah yang buruk, yang jelek, lalu dipandangnya buruk yang benar dan sah, yang benar dan baik. Dipandangnya buruk. Sehingga kecil guru-guru lama kecilnya. Dek setan tu jalan ke surga buruk nampak. Jalan ke neraka lancar. Ada orang apa ibu berselingkuh. Ya, bini selancar leh. Muda lah putih. Selingkuhannya hitam, tua lah gitu. Kecil orang rusak mata apa macam ya. Selancar bininya lah saja. Itu kedusinan tua hitam nang ketujuh dia. Karena dek setan bapak ibu, dek iblis, dek setan dipandangnya indah dan buruk dan salah, dosa, ya dipandangnya buruk dan bonanan, benar dan baik. Begitulah setan. Hebat setan. Ya. Jadi hati-hatilah dengan setan. Ya. Kemudian Bapak Ibu semua, perangai setan itu lain adalah asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'muru bil fahsya. Setan itu suka menjanjikan kepada kamu kemiskinan. Yo takut aja miskin. Ibu takut miskin, Bu? Hah? Enggak guna ditakut miskin tu lah.
Ambo bagi kabar ke orang gembira, ke orang miskin cek Nabi, orang miskin tu bisa masuk surga 500 tahun lebih dulu daripada orang kaya. Apa nih orang miskin dalam surga tu orang kaya baru ujung kokok tu. Ya. 500 tahun di dunia saja lama tu. Apalagi kok 500 tahun di akhirat. Baka orang miskin copek masuk surganya kau orang miskin yang taat kau ya. Karena nyonya tak ada orang ditanya orang miskin tak ada. Kalau orang kaya baka lambe masuk surga, sadon yang di lemarinya, sadon yang di atas rumahnya, itu ditanya oleh Allah sadon. Pokoknya banyak-banyak nanti rumah awak. Saya pernah ibu masuk ke WA ibu dulu cerita tentang kapak. Cerita mereka. Ada orang paling kaya di kampung tu. Nyo tanya ke bininya, kok mati dan besok dia nama kau mengawan dia dalam kubur agak berlari. Macam bini tak ada dosa. Banyak anaknya nak, dia nama anak mengawan apa besok agak berlari dalam kubur. Dah ada dosa. Banyak kadun sanaknya, dia nama kalian ngawani apa besok agak berlari dalam kubur. Dah ada dosa. Dan agian kaya dan separuh kalian, dah ada dosa. Diumumkannya di kampung. Si anu nama mengawani amo 40 hari dalam kubur dan agian separuh kekayaan dan kayaknya. Kadang ada orang yang paling miskin di kampung tu. Maka caknya awak lah caknya. Baik. Ketika pak tu mati, bobek kuburan dua. Cik untuk orang duit, cik untuk orang mati. Ketika tiba malaikat mungkar nangkir, dia tanya, mengapa mandi kau caknya? Ada menunggu nampak kau caknya. Kau 40 hari caknya. Kalau itu, dia tanya dulu caknya malaikat. Ana ada tiumbang caknya. Ada, tidak ada caknya. Angka dah kenal lah, masa dah ada calah caknya. Lain ada kapak caknya. Kini tanya tentang kapak angkau caknya. Barang hari pertanyaan tentang kapak kau 39 hari. Kamu tanya tu. Ya, dari mana dapatnya? Pasar dapatnya. Itu memotong kayu leh sama panjang. Pokoknya panjang leh kayu potong tanya. Hari kau 40 anti dah jadi orang kaya saja. Kapak saja 40 hari pertanyaannya saja. Kalau lain-lain saja. Akhirnya keluarnya dah jadi orang kaya. Ya. Ini cerita Bapak Ibu, tapi itu benar itu. Karena kata Allah, "Tsumma la tus'alunna yauma izin 'anil." Nah, ini semua harta-harta kita ditanya lah, Bu. Ya. Kau jangan rusuh-rusuhan aja di orang miskin dulu ya. Coba bisa rusuh-rusuh. Ya. Mana kayu-kayu banyak-banyak di rumah aku, baju banyak, jilbab banyak, tas banyak. Ya. Ya tasnya untuk jilbabnya untuk itu loh tasnya. Ya. Bapak cincin banyak ya. Tertanya udah Allah cek-cek sobat. Ya. Maka pastikan dan awak boleh mendukung awak kepada kebaikan dan kebenaran. Bawa jual rumah bawa kecian, kau piring kau banyak mana kau lambe untuk surga dan kau. Dah do beli piring, dah beli sabun tu tapi ada piring tu. Kaya bo ya. Jadi Bapak Ibu semua, miskin itu tidak jadi masalah ketika kita tetap taat kepada Allah. Ya. Ada orang di mengenai ko miskinnya sama sahabat Nabi. Ada sahabat Nabi bu, pulangnya mau saji, tidak ada orang dimakan. Termasuk Nabi sendiri pernah. Merasa tidak ada. Ada non pulang copek-copek, sudah solat langsung pulang, sudah solat langsung pulang. Tanya dia Nabi, berzikir berdoa lah sontak kau. Ya Rasul baju cik berdua je bini aku ya Rasul. Kalau lambe mau pulang, lambenya solat. Ada tak dia mengenai macam itu? Tapi mereka tetap ke masjid. Tak ada nak kali makan yang tetap ke masjid, yang tetap beribadah. Tak ada pakaian cik berdua je bininya, yang tetap beribadah. Karena Bapak Ibu, miskin itu bukan sesuatu soal. Itu hanyalah merupakan cara Allah. Selagi kita tetap taat, kita tetap bisa bersama Allah, bersama Nabi, bersama orang-orang soleh di dalam surga. Enggak, negara miskin. Bo dulu mohon maaf, bo Pak Kuah dulu Bapak Ibu. Pernah bertugas di Lare kok. Mungkin menikah tahun 2007 atau 2008 mungkin nikah yang bo. Jadi bukan nikah mungkin mau tangan mungkin. Ya. Ada nikah 2007 anak. Hadir kok? Nikah 2007 atau 2008 atau baminantunya 2007 atau 2008. Ambo mau nikah nikahan. Ya. Ada di Lare kok. Dia kan nikah anaknya. Apa boleh solat je kan? Tak apa kuat aja. Apa kau tak solat aja? Unyang-unyang mikian anak-anak kau 3 bulan kau tak solat wala dosa. Hebat.
Oniangnya mikian anaknya, sampai tidak sembahyang. Itu mana sayangnya. Tapi itu dah batu tu loh. Jadi seponiang-poniang itu awak, nak solat jangan lope, nak solat jangan tinggal. Tu solat indah lah. Oh, duit miskin lah. Tu dunia sansaro, di akhirat sana rokok. Tu bila kita senang leh? Bila senang leh? Itu namanya celaka di dunia, celaka di akhirat. Syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Iyalah di dunia kau bandak banyak nak dapat awak dek keterbatasan segala macam, tapi tetap beribadah, tetap taat, maka susah-susah di dunia, di akhirat masuk sarogo. Akan begitu, mestinya begitu ya. Jadi Bapak Ibu semua, setan dia menimbulkan rasa miskin, sehingga orang takut miskin. Ya, kalau sedekah takut miskin. Banyak sedekah bibiti lah. Bayar zakat takut miskin. Bayar kemokah takut miskin. Kadang-kadang dek dibayang-bayang kemiskinan bertumpuk-tumpuk lah tu. Ya. Akibatnya macam tadi tumpuk-tumpuk. Kira mati. Kira untuk orang tu lagi. Ya. Allazi jama'a ma'lau wa'ad dada sibuk mengumpul-ngumpulan, sibuk menghitung-hitung. Hitung piti keluar atau piti masuk? Piti masuk apa? Piti keluar? Oh, itu mana? Ya. Kemudian alhaakumut takasur, sibuk bermega-mega berfoya-foya, banyak-banyak, sehingga lupa, ya. Sampai mendekik ke pintu tu. Bapak Ibu semua, setan menjanjikan kemiskinan. Ya, sehingga dia takut miskin, jangan sampai miskin anak, sehingga kadang-kadang baca roka dapat. Kalau halal tak ada masalah, ya, tapi jangan sampai kita ya di masa kadape halal haram santuang tarui gitu ya, jangan ya. Sampai ada non haram babai jo ya, non haram itu contohnya Bu. Contohnya haram itu diantaranya mengicu, menipu, mencilok, menjuanjiang, menjauhkan dia. Ya. Bu pernah sih kau nangal orang sih kau menjauhkan dia ya. Haram tuh Bu. Ya. Menjuanjiang haram coba. Itu yang Bu lah bahas di mutakarah, menjuanjiang haram. Ya. Kok kami nak jual, kau upah magi makan salam kau masih. Coba lah dia ada seluruh narkoba. Masuk enggak kuali dah Allah gitu ya. Apa masuk neraka dah rajin enggak usah istiqmal mah aja ya. Dan enggak masuk neraka dia cuma dia membakar kuali dan ya. Jadi enggak boleh main-main. Ya. Termasuk hati-hati Bu, kok banyak juga kejadian sampai kamu ibu-ibu jangan mendapatkan rezeki dengan cara yang haram. Di antaranya apa? Menjual manggi sebatang. Menjual durian sebatang, ikan setabek, sawah padi sawah, menjual ubi separak, jadi itu haram. Kok haram dulu Bu ya? Karena tidak jali ukurannya. Tidak haram tu Pak, ambil manggi naik ketimbangan. Berapa kilo kali berapa rogo, sah jual itu. Jual manggi akak sebatang ya, berapa sejuta matu, ambil ladang ya. Itu dari 50 peso atau 1 juta matu. Manggi tak elok, tak buruk, tak busuk, tak barang, tak jale. Pokoknya 1 juta matu, ya. Atau 10 batang, mau boleh juta. Kau umrah, tiba Mekah gilo-gilo tanggung. Ya. Ada orang pergi umrah, tiba Mekah hilang timbul akanya. 2 kali hilang, sekali timbul. Kadang 5 kali hilang, Pak. Sekali timbulnya. Tanya-tanya, rupanya piti haram baik, Pak. Ya. Hati-hati ya. Dan itu banyak dibuat orang gini, ya. Nyoba-nyoba itu harus dia barang nanjale-jale ya. Jadi jangan takut miskin. Ada sahabat ni masa Nabi lucu Pak doanya. Doanya pertama, ya Allah, jangan bikin saya kaya, miskin aja ya Allah. Jangan bikin saya sehat, sakit ya Allah. Aneh kan? Karena nyo menganggap miskin dan sakit itu membuat beliau lebih dekat dengan Allah. Dan itu betul apa Ibu? Orang kaya banyak yang gagal. Salah satunya Qarun namanya.
Ibu digali, dia saking kayunya Qarun tu 5 orang menggali tanah, sobok rotos itu disebut harta karun. Itu miskin dulu bu, dekat je Allah. Tapi dibuat dia Allah kaya, lupa ada cewek namanya Sa'labah. Miskin bu, dia kambing dan Nabi, kaya, lupa je ya Allah. Jadi potensi orang kaya lupa je Allah tu tinggi. Ya. Potensi orang sehat tu lupa je Allah tinggi. Ya. Tapi bukanlah mau menyuruh bapak ibu miskin sedolanya gitu ya. Itu disiko saya kampung zakat tadi kalau miskin sedolanya tadi gitu ya. Cuma jangan takut miskin. Ya. Dan setanlah yang membayang-bayangkan kemiskinan itu kepada kita. Ya. Sehingga ada orang yang takut miskinnya, sehingga baca ruka dapet, pokok rezeki dia awak gitu ya. Kadang tak lalu, dia cara luri, dia cara tak luri bakal rajon juga gitu ya. Jadi kita. Wa ya'murukum bil fasya. Setan itu suka menyuruh kamu perbuatan keji. Fasya itu Bapak Ibu, perbuatan keji itu adalah perbuatan buruk dan berkaitan jo nafsu seksual. Macamnya tuh. Pertama namanya berpacaran. Ya. Jadi bu, berpacaran itu zina kata Nabi. Pokok zina itu? Zina itu kata Nabi, seluruh tubuh bisa berzina. Kapan? Mata berzina, pandang memandang. Ya. Mulut berzina, rayu merayu. Tangan berzina, pegang memegang. Kaki berzina ketika berjalan, tertompek-tompek, di mana awak bisa bercewek-cewek. Hati-hati, itu semua fahsya. Ya. Karena kata Nabi, ketika pandang memandang, berucap, berpegangan, itu mempengaruhi, mohon maaf, kelamin, itu namanya zina. Kata. Baru kami nantu pakai, tunggu caranya kata. Tak boleh anak kami bercewek-cewek. Bapak Ibu, tugas orang gaek salah satunya nak menggadang anak saja dah mencarikan jodohnya. Oh itu kan sama lama tu, tak sama lama tu dah. Itu berkesesuaian jo syariat, jo agama awak. Dan muda-muda jangan comeh pula. Kalau ingin dapat pasangan baik, insya Allah akan ada Allah berikan dengan caranya. Ya, ini lah apa Bapak Ibu. Lah Allah tu Maha Adil. Kalau orang elok, pasangannya orang elok. At-thayyibuna lit-thayyibat. Kalau orang buruk, pasangannya orang buruk. Al-khabisuna lil-khabisat. Buruk apa dah buruk bentuk ada bu. Tapi buruk parangai. Laki-laki baik untuk wanita baik. Laki-laki kotor untuk wanita kotor. Tidak Ustaz. Ada di siko Ustaz le. Tapi bininya jaya le. Awak dah tahu dah le. Tahu Ustaz kau kan kulit saja. Ya. Dia buya-buya orang padahal hati waya gitu ya. Bapak Ibu semua ya. Ada kisah ada orang muda kok, orang bini, orang lelaki ada. Ada bentuk-bentuk lawini sedolanya. Tapi paling tidak jadi contoh deh Ibu. Inginkan anak yakinkan. Dulu ada seorang pemuda Bu. Hari siang poruk litak. Jalan tepi air lalu ada apel anyu. Ngambil apel cakap Bu. Lalu nyu makan, setengah nyu makan tak kena ada nyu nambana. Ya Allah, kau dah apel ambo makan. Ya, padoso ambo ya Allah. So neraka ambo. Akhirnya nyu turui air kau sungai kau. Sampai basobok dia para apel dan buahnya julu-julu ke dalam sungai itu. Yakinnya kau jatuh. Nyu cari apa tu? Pak, apel apa tak makan dia mau separuh. Dah ambo punya parak ke ambo ke kerajo sih kau nya punya parak tu jauh rumahnya. Nyu turui lagi bu. Lah berjalan nyu sehari semalam. Lah latih berjalan. Tiba di rumah apa nyu ketok pintu. Itu nyu kecil. Pak, ambo mohon apa memaafkan ambo karena apel apa lah tak makan dia mau separuh lagi kau nya. Kecapa tu, nyolah di film kan, kok bisa nyata kan, ya. Kecapa tu, hari lama-lama, istirahatlah, ada kamar di belakang, ya. Cuma ambo minta maaf jo kerelaan apa, oh tak bisa jo kecapa tu. Lai bisa dia memaafkan nang, tapi yang begini jo nak dia nya. Cak lah nya, ya, belaki yang nak dia nya. Alhamdulillah, ya. Padahal loti ya.
dapat dua bini. Ya. Keceknya, cuma sebelum orang istirahat ke belakang, nongkong kona adalah anak dan kau butuh. Itu pakak, itu wisu. Nyo ndak bertangan, nyo ndak berkaki. Akhirnya badannya loti aku dak tahu kolok semalam tu. Bayang bini boneka gantang nanya gitu kan. Pagi-pagi pak di filem tu jago paknya keceng kapak, tega bana pak macamnya. Ambo masih muda pak macamnya. Ya kalau ndak tu malam tadi yang pai jadi yo kini tu jalan macamnya. Ya tapi berdosa dan pak usaha neraka dan tu pilihan nang macamnya. Ayolah pak macamnya. Akhirnya bapak ibu menikahlah begitu. Ya, teman itu lah do pakai kuah pakai lo pada surat leh ya. Dan nikahan orang jo anak dan dengan maharnya setengah apel non lahang makan tunai. Ini dah do bo piti bo indah do gitu. Dan terima menikahi anak apa dengan apel setengah non lahang bo makan tunai. Sah. Kece apanya? Nyo dulu nikah sawana bu. Kau nikah sawana kau ndak boleh berdua-dua dah boleh. Ya. Produksi kau disuruhan. Kece apanya mintunya atau kamar bini yang pai latihan. Tadi ketok pintu bini pakak. Kau diucapkan salam bini bisu. Kau masuk aja nyelonong ndak berteroti gitu. Akhirnya iyalah ketok je lah pintu. Ketok pintu. Assalamualaikum. Dibukakan pintu. Waalaikumsalam. Ya celana itu produksi seranca lah gitu ya. Masuk lambang saja kan. Basuh aja gitu. Nyocali ada do produksi mau dia gantang jago gitu kan. Dia tanya, "Kau kah istriku?" "Iya, Bang." "Kecapak kau bisu?" "Iya, Bang." "Kau mulut kau belum pernah mengecek buru-buru oleh Bang." "Kecapak kau butuh?" "Iya, Bang." "Mata kau belum pernah mencaliak buru-buru oleh Bang." "Kecapak kau pakak?" "Iya, Bang." "Telinga belum pernah mandangan buru-buru oleh Bang." "Ambo kau ori baru, Bang." "Kita ori." Kece laki-laki kok ambori pula dek ya. Alhamdulillah dari mereka lahirlah seorang imam besar yang hari ini mazhabnya diikuti oleh dunia, namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Dari mana menyangkut kedatangan jodoh itu? Ini orang elok didatangkan orang elok. Kisah yang sama banyak Bapak Ibu. Ya. Bukan kisah cerita, tapi itu kisahnya nyata. Jadi yang dipetuli setan. Ya. Ada namanya fasyako selingkuh. Itu bukan selingkuh. Selingkuh tu. Kecek orang gilo, kecek selingkuh. Selingan indah keluarga utuh gitu. Itu kecek orang gilo tu. Lawa bini tu selingkuh, jo orang lain. Kadang jo bini. Oh jo lehna bini dah ada. Tambah celai kan dah ada boya. Boya. Kau selingkuhnya. Ya Pak ya, kau bertambah kan dah ada kan? Ambo kalau bertambah dah ada Pak. Menuka-nuka jangan gitu ya. Sebab kalau menambah tu mengurangi korojo ibu-ibu. Menolong ibu-ibu tu, ya kan? Biasa awak kerja sado, gini lah berdua kan tertolong adanya. Ya. Tapi kalau manuka jangan ibu adanya, ya. Ibu boleh setuju tu. Kalau papa setuju nampaknya. Lain. Ndak bare ndak. Ditolong aja ibu-ibu tu ndak mau ibu-ibu tu. Kan aneh-aneh sana mau. Ya. Selingkuh ibu-ibu. Itu fahsya. Ya. Apalagi kau selingkuh je bini orang, itu lebih fatal lagi. Selingkuh je orang gadis saja dosa Pak, apalagi selingkuh je bini orang, selingkuh je laki orang. Dan itu banyak ini terjadi Bapak Ibu. Ya. Itu semua fahsya. Tambah lagi kadang-kadang dek gilonya dunia gini Pak. Inyo ndak suka lawan jenis, suka sesama jenis. Apa gilo Bapak Ibu? Tetangga tertangkuk di belakang Kemenak. Cewek-cewek tapi semua-sama jantan. Lihat do dia mengenai anjing jantan berkawinnya jantan ke boleh Bapak Ibu.
Anjing batino, anjing batino. Kalau dia kurang ajar pada anjing lama tu. Kambing jantan juga kambing jantan. Nah, ada Bapak Ibu. Tapi manusia ada yang melakukan itu. Siapa yang menggodanya? Syaitan. Bahkan ada parahnya Bapak Ibu. Ya, orang gaib kadang-kadang ya memperkosa anak ketek, ada anak tiri, ada iparnya. Ngeri Bapak Ibu. Ngeri gitu. Dan sebagian besar pengaruhnya oleh syaitan melalui ini. Ya. Selingkuhan. Karena Bapak Ibu, iko bisa menjadi syaitan atau kendaraan syaitan. Karena dibuat dawa kalimat condong mato kana rancak, sado na rancak baca lihat. Ya. Termasuk na rancak di siko. Ya. Sado condong mato kan rancak, condong selero kanan lama. Mau diskusi je orang-orang adat agak cakbo. Kau condong mato kana rancak, kau lah banyak selingkuh gini. Condong selero kana lama, kau lah banyak penyakit gini. Ya. Iya kan? Ini kalau nak lomba-lomba warna tu mengandung bumbu-bumbu berbahaya. Ya. Makanya makan rumah sakit lomba bu. Bayar rumah sakit lomba makannya. Tak. Orang nak menunggu lomba ni tak. Tak je dah bu. Bari itu kan itu makanan sehat. Jadi kan lomba-lomba tu berarti makanan tidak sehat. Makanya banyak penyakit. Ya. Endak condong mata kena rancak, condong selero, kena lomba. Banyak risikonya tu. Ditukar itu baso baca. Ya tukar dia aja sampai kini dah dapat dah orang. Ya. Banyak dah tukar, tapi penukar dah apa gitu ya. Jadi maknanya mungkin ditukar, ya. Condong mata kena rancak, maknanya ditukar. Cuma bos dalam kimia aja baru mana kemana dikelot mana itu gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi syaitan menyuruh kita berbuat fahsya dengan segala macam bentuk. Dan awak punya nafsu non dikendalikan, mudahnya mengendalikan. Awak punya nafsu sadualanya. Ya. Manusia punya nafsu, laki-laki punya nafsu, maka kendalikan. Salah satu pengendalinya itu dalam Al-Quran adalah godul basar, tundukkan pandangan. Ya. Jadi belalaknya mata waktu mencaliak, nunda patut dicaliak. Ya. Baik non langsung maupun tidak langsung. Nah langsung mah tu ada tadi tu. Belalak mah tu aja lebih bini orang, ya, nak gadi orang, ya. Tidak langsung melalui HP ku macam cali aja taruh gitu ya. Sehingga ada ibu-ibu datang kamu, ya, wah senya kan, tolonglah wah senya. Udah awak berbini celai, coba rancak lah tu, tambah tangi ibu tu. Ya. Kalau tak tolong ibu dia tu coba, tambah tangi ibu tu. Ya. Tolong wajah ustaz. Lepas sebab-sebab suaminya kan, kecembo, iya berbini apa celai, iya wajahnya. Dicaliaknya bini serancak dia buat gitu ya. Di mana dapat dia apa bini serancak kau aja bu? Di HP kau macam ni. Tapi di HP bini dia bu. Orang mau orang Jawa aja ya. Jadi apa-apa ibu hati kalau lamu-lamu cari HP-nya dan cari bininya di HP itu gitu ya. Orang lain ya bu ya. Dia T60 semuanya. Dapat bini rancak dia bu. Ini di HP kan dapatnya. Ya. Jadi apa-apa. Tapi ada aja apa-apa nanti kicuah di gara-gara kau gitu ya. Kurasnya orang kekayaannya sampai berjuta-juta, berpuluh juta ya. Gara-gara tergoda aja pendusi rancak di HP. Jadi hati-hati lagi nih ya. Jadi setan dia bermain di wilayah fahsya itu. Ya sudah banyak kasus. Ya. Di Kuah ke bu. Saya dulu tapi kini agak menjadi-jadi. Ya. Non dulu bajak pada Jawi itu dulu bajak pada Jawi. Nganduang dulu baru dinikahan. Itu jumlahnya rato-rato tiap kuah tu ada ya, tiap bulan belum dua ke sebulan ya. Karena tadi memperturuian setan. Hati-hati ya. Tolonglah karena anak awak pasangkan, jangan sampai diturui perangai setan. Nah baik Bapak Ibu semua,
Berikutnya adalah sifat syaitan adalah mubazir. Wala tubazir innal mubazirina kanu ikhwana syaitan. Janganlah mubazir, karena mubazir itu temannya syaitan. Itu bu mubazir. Kau beroleh sunduk odang-odang tu kau siswan, nanti meja tu mubazir namanya. Ya. Ibu tirong beroleh. Ibu ya, ambil sado-sado dan kata makan. Beli baju banyak-banyak, penuh lemari. Mubazir. Ibu ya, jangan mubazir. Mubazir itu teman syaitan. Termasuk teman syaitan adalah israf. Israf itu apa? Berlebih-lebihan dia. Cuma makan banyak mana? Makan banyak mana? Kecil Nabi kalau makan tu sepertiga untuk makan, sepertiga untuk ayah, sepertiga untuk mongok. Kau tak bisa mongok dia makan lagi tu. Kecil Nabi makan tu sekadar untuk menekan punggung. Jangan sampai lontiak lo punggung dia makan gitu. Nah. Jadilah toga punggung adanya lah gitu. Kau makan yang berpupuh sampai tak ada sampai mongok gitu ya. Jadi Bapak Ibu hati-hati ya, termasuk berpakaian jangan berlebih-lebihan, harganya, jumlahnya, ya panjangnya. Oh beralih baju 3 meter, panjang semeter setengah hanya, semeter 20 hanya, baju 3 meter, menjadi jelo. Itu baju jelo tu. Itu adalah budaya jahiliyah. Ya, orang jahiliyah dulu semakin panjang bajunya, semakin bangsawannya, dihormatinya gitu. Itu ditiru-tiru dari orang awak gini. Yo kalau ndak ada baju jelo tu yang ndak ada orang menyewa apa gitu. Namanya baju pengantin. Ndak masuk biti wadah. Karena memang selera kini kok ndak ada ukurannya. Mau itu orang, mau itu lah awak. Ya, banyak orang mau itu, awak nak itu loh, ya kan? Jadi Bapak Ibu hati-hati kita. Jangan mubazir, jangan termasuk Bapak Ibu, termasuk syaitan kecil Nabi kalau makan minum di tangan kita. Ya. Innama ya'kulu kul biyamini, makan minum tangan kanan. Fa inna syaitan ya'kulu wa yashrabu bishimali. Karena sesungguhnya syaitan makan minum dengan tangan kiri. Maka awak minum di tangan kanan. Kecil Nabi kau makan minum mulai jam bismillah. Contoh ya, amunnya makan minum bismillah. Dia tangan tak boleh aja tangan kita, karena itu syaitan kecil Nabi. Oh tangan kumua, ditolong dia tangan kita memaciannya, minumnya tetap tangan menikut sahabat. Niko jadi yo. Nah, minumnya tangan jangan tangan tidak. Kecil Nabi itu syaitan. Ya. Oh, enggak tertib kalau enggak tertib kalau tangan kumah. Dicuci beberapa kalinya. Kalau ikut dibuang langsung. Pokoknya tangan kalau ada anak cucu makan tangan kita, tokok tangannya. Khusus untuk makan angsuo aja boleh kita. Nah, jadi soal makan ke 3. Pertama makan ya bismillah, minum bismillah. Yang kedua makan dia tangan dan ketiga makan nando di muka awak. Jadi kalau apa-apa diundang bajamba Pak, di maka duduk calik Pak. Mas sampai ke 7 duduk situ. Kau Pak sembarang duduk saya kiranya kantang-kantang saja gitu. Tak boleh Pak, orang minta-minta tak boleh. Tolong tak boleh Pak. Apa lagi ibu-ibu? Kadangnya malah tak tolong inyo semua julu. Sehingga jilbabnya buat dalam kuah gulerang. Kul ma yalit kata Nabi. Makan anak do di awak. Ambo bare nak makan kuih je kalau kerana minyak-minyak saya muka ambo. Ambo teragak makan tu je bertakut meminta gitu ya. Karena melawan sunnah gitu ya. Jadi taruhnya itu. Jadi, kalau ada makan bajamba sama sambahan ke 7 duduk sekali Pak. Pak itu Pak Camat duduk situ Pak. Wali jadi. Kek sambarnya pindah.
Ambo petang makan di lantai tu ya, bercari sama sambil ketujuh berduduk masuk ya. Orang dah minta lah ya. Ibu ya. Jadi Bapak Ibu semua, banyak lagi ya syaitan itu perangai-perangainya, diantaranya itu ya yang akan membuat kita rusak dalam kehidupan ini. Ya. Akan membuat kita lari dari aturan-aturan Allah dan Rasul sehingga awak menjadi kawannya besok di neraka. Oleh karenanya Bapak Ibu, pastikan syaitan itu menjadi musuh awak selalu, dan pastikan awak berlindung dari syaitan kapan saja. Ya, auzubillah tu acok-acok dia baca bu. Ya, tak terkuuk tak ke mengaji aja dah. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Apabila kau baca Quran, bacalah a'udzu billah supaya jangan diganggu syaitan. Tapi nan takut je auzubillah tu syaitan dari kalangan jinnya bu. Syaitan dari kalangan di rumah manusia apa? Di rumah awak takutnya dah. Awak mengaji nyo bebo je. Ya. Karena kalau syaitan dari kalangan jin bu, jo ayat Al-Quran, jo azan takut ini bu. Kata Nabi, kalau azan berkumandang itu seluruh syaitan-syaitan dari kalangan jin lari terbirit-birit dan terkentul-kentul. Kau kerja orang tua dulu, anak-anak kalau masuk rumah pintu tutui. Ketika syaitan lari, jadi abonya wak. Ya. Tapi saat selesai berkumandang azan, ini balik ke masjid. Maka awak yang sedang menunggu qomat, kau mestinya berdoa berzikir, dirayunya untuk mutah. Hingga ada ibu-ibu antara azan juga qomat mutahnya. Ya, digodanya untuk terkolok. Pas qomat berkumandang, syaitan dari kalangan jin tu lari lo terbirit-birit balik. Abang ambu aja bu. Tapi selesai orang qomat, tibolanya dia ke awak lihat. Bahkan kata Nabi, janda perbiarkan saf tu renggang karena syaitan sagadang anak kambing baru larang lari-lari di situ. Pokoknya kalau awak menyusun saf, rapek. Sawu sufufakum, rapatkan saf, luruskan. Mana rapek? Basobok bau awak je bau kawan. Basobok kaki awak je kaki kawan. Maka buka kaki itu sekadang bau bu. Tu rapek. Sehingga syaitan tak lari-larinya tu. Kau biarlah lari ada yang jarang. Tu main-main syaitan situ. Sehingga pengguna awak tak ke mahkamah dia. Ibu-ibu jangan menyangka kalau ada barang hilang pas solat basobok tu karomah solat. Ndak, tu syaitan tu. Yuwaswisu fi sudurin nas, dibuas-buasanya dalam hati manusia. Sehingga basoboklah dawak. Ya syaitan tu datang, uzkur haza, kona laiko. Sehingga soboklah kuncinya hilang dalam solat. Itu ya. Itu adalah cara syaitan merusak solat kita. Jadi Bapak Ibu rahmatullahi Allah, jangan biarkan syaitan bersama kita. Ya, sebelum tidur bacalah qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kalau ada syaitan dari kalangan jin yang ngadu-ngadu awak, mudah-mudahan Allah melindungi awak. Tapi kalau syaitan dari kalangan manusia, pak payah ndak ketakut bagaimana? Upuh baca ayat kursi paknya ndak lari-lari dah gitu. Ya. Aku baca ayat kursi saya tarik aja, dia mesti syaitan aja. Baca mana macamnya? Ya angkul aja baiklah macamnya. Ya. Jadi syaitan dari kalangan jin insya-Allah dengan zikir dan doa mereka akan kita terhindar. Ya, tapi syaitan dari kalangan manusia inilah yang berat. Ya. Oleh karenanya jangan berkawan dengan syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Langkah-langkah syaitan tu awal-awal Bapak Ibu ndak dosa dah gitu. Tapi yang suan-su aja ibarat orang makan nasi angin nyombu-ombu aja gitu. Ya. Nyombu-ombu aja. Ya, akhirnya berkolah larut awak dalam dosa tanpa sadar. Ya. Maka kita jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Ya, jangan menjadi syaitan. Jangan berkawan dengan syaitan. Alah tu. Ya. Itu sajalah Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya saya jawab. Kalau tidak kita akhiri. Ya. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Kalau ada bertanya masalah nikah apa jadi jo? Karena ambo 20 tahun jadi Pak Kuar dulu. Ya. Kalau ada yang bertanya masalah agama lainnya silakan. Yakinnya ambo mau urus pondok pesantren MDTA TPQ. Itu juga penting Bapak Ibu. Di situ ada MDTA. Tidak ada. MDTA ko Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah.
Sama je dulu sekolah gomo masa awak siswanya. Ko gunanya dibuat di pemerintah dalam hal itu Kementerian Agama, tapi nombeknya masyarakat, izinnya dari Kementerian Agama, layanan lainnya, supervisi, pembinaan, pengawasan. Itu gunanya untuk menambah pelajaran agama bagi anak-anak awak non di sekolah pelajaran agamanya tipis kok. Ya. Sejak siswa kalau ada sekolah agama, bodoh sekolah agama Pak. Ya. SD itu sekolah agama. Supaya kemudian anak-anak awak punya bekal yang cukup. Ya. Maka kita di pemerintah daerah, Jo Kemenak hari itu, Jo Diknas membuat program 1 jorong 1 MDT. Dilareh kok MDT mau tidak banyak. Ya. Kenapa 1 jorong 1 MDT? Supaya anak-anak warna sekolah di SD ini punya tambahan pelajaran agama. Di MDT itu ada pelajaran 7 apa? Ada Al-Quran, ada hadis, fikih, ada SKI, ada bahasa Arab, ada akidah, ada akhlak. Nah, itu pelajaran 7. Bila sekolahnya sore. Ya. Maka kesepakatan kita mana nado MDT di situ, tolong guru-guru SD dorong anak masuk MDT saja. Mana ndak ada, tolong dibuat MDT. Kalau ndak ada gendungnya pakai SD nado di kampung tu untuk MDT. Jadi itu sepakat gitu. Jadi mana nado gendungnya buat MDT, mana ndak ada pakai gedung SD itu untuk MDT. Jadi itu untuk SD Pak. Kalau untuk SMP MDTW namanya. Kalau untuk SMA MDTU. 1 jorong 1 MDT ko lah kita launching di Opati dulu. Jadi kalau lu nado MDT, mau nambah toko-toko nado di kampung ko gue lah MDT. Kalau nado gedung sedih jadian. Kalau nado yo SD nandake jadian. Oke sore beraja agak 2 jam atau 3 jam ya. Setelah itu apa Ibu, MDT ko lebih kepada pelajaran agama. Nah, kalau TPQ itu lebih kepada Al-Quran. Jadi kalau bisa dibelo TPQ. Kalau lado kita hidupkan. Pastikan anak-anak kita mengaji dengan baik, ya. Dan sempurnakan TPQ itu. Ini alhamdulillah ada beberapa negara yang membuat semacam penyemangit lah untuk dikelola MDT di TPQ itu secara baik. Sehingga wali negara pun memfasilitasi ada namanya peningkatan kompetensi guru MDT dan guru TPQ. Selama di Palu aku dulu pernah aku hadir dulu ketua wali peningkatan kapasitas dulu atau Imam Khatib misalnya. Mengkatik ya. Nah, kalau bisa juga guru MDT, guru TPQ itu dilakukan kajian. Ya atau supaya ujoleh bah mengelolanya secara baik. Ya. Jadi Bapak Ibu itu dorongan lah mungkin supaya anak-anak awak punya bekal yang cukup. Sedang lady bekali ada jangan kadang-kadang kamu jo menanam lado ya, di pupuk lelo-elo ya. Itu gagal dia kadang-kadang. Ya, tapi nulah berusaha awak mudah-mudahan anak-anak dia cucu awak selamat ya. Teraga Bapak Ibu, awak jo suami awak, jo istri awak, jo orang gaya awak, jo anak cucu besok kumpul di surga oleh teraga. Baik. Nah, salah satunya Bapak Ibu, sama-sama kita membina agama. Ya. Yo matinya beda-beda, tapi kalau oleh samo tujuan hidup awak ke surga, insyaallah kumpul surga. Ya. Hanya sampai anak cucu masuk neraka, awak masuk surga, ya. Atau sebaliknya cucu masuk surga, awak masuk neraka, ya. Ya sampai, ya. Oke. Itu saja Bapak Ibu. Harapan dia bisa melalui Pak Jorong ya. Nah, kita buat DTPQ, DT. Silakan Pak. Kidal, kurang kidal maksudnya, kurang kidal. Oh gitu. Ya, baik. Apakah harus yang kanan? Yo, jangan nyuruh Nabi. Nah, Nabi itu untuk kita taulah teladan. Sampai Nabi mengecek sesungguhnya setan maka minum tangan kiri, itu artinya itu merupakan perkara dan harus jauh-jauh kita hindari. Jadi kalau soal makan, kalau ada orang kidal itu makan paksakan tangan kanan. Jadi pernah di masa Nabi itu saya kidal ya Rasul gitu,
Maka kata Nabi, untuk makan paksakan dengan kanan. Jadi kalau ada anak buat kidal, untuk makan, ambo anak ambo kidal cik pak. Tapi untuk makan saya ketik, ambo suruh kanan, ya. Dan alhamdulillahnya bisa, ya. Kalau orang sakit tangan kanannya atau bermasalah, itu pak boleh. Ya kaki dia minum apa, ya. Atau lanjut kaki minum, ya. Tangannya tidak bisa lah, kan? Lanjut kaki je minum, boleh saja. Tapi itu kan bukan ukuran umum, itu namanya rukhsah itu, ya, pengecualian lah, ya. Mau nyosok mana langsung ada, ya, tidak bisa lah gitu kan. Jadi memang Nabi. Jadi kalau Nabi perintah itu apa tadi katanya dua kata saja. Kalau Allah dan Rasul menyuruh apa bu? Sami'na wa ta'na. Ya, kita dengar dan kita makanya ibu-ibu nasihat tentang kidal nampak dah bu. Ada caranya cik. Kalau dia punya anak ketek di rumah atau punya cucu, kecil beko kalau nampak nenek beko minum tang kidal kecil nenek setan dia gitu ya. Itu caranya. Sebab merubah payah kebiasaan tu. Payah mah. Tapi kalau ada tekad insya-Allah ya. Jadi kalau ada punya cucu di rumah nampak nenek beko minum kecil nenek setan dia. Nenek setan katanya. Jangan bongi lo. Supaya awak terbiasa. Supaya terbiasa, biasa letak galek jangan sup. Kalau ke rumah makan, ambo kalau cok rumah makan pak, hobi rumah makan letak di kida. Kecil ambo besok kalau matan galek sebelah sup yo kecil. Pindah tu sup dulu. Sebab kalau kida beko tak tabiat jonya. Refleks kadang-kadang. Boleh otak cokit kan. Tapi kalau lah sup, pindahan, hanya beko itu terbiasa doa gitu ya. Jadi nolong terbiasa tu caranya. Kalau dah punya anak ketek, kecilkan laki. Kau banyak anak bawa laki nampak. Mana? Kecilkan laki. Kenapa awak kau minum tang kidawan ya? Kecilkan setan dia. Ini mau. Ini kain bauan juga tak? Bau dah. Atau hoi salah. Ada pengajian nampak di arah lari ke Jepun. Lari yang panjang di bawah pakan rebah tu. Jadi dulu di situ pengajian ibu-ibu banyak papa sengene. Tapi terakhir kok papa ibu-ibu lampias sama banyak. Karena dia pak jorongnya, dia pengurus masjidnya. Si anak datang membawa laki itu dia hadiah. Jadi mau pengajian situ ada minyak goreng di meja. Campur ke pak jorong, tu apa pak jorong tu kan? Kau si anak dapat pertanyaan ustaz, aku lagi hadiah. Kau rancak je ditiru di pak jorong kan? Seitulah turun namo, nanya lu pak jorong pada dia. Nyoba kotak, ada minyak sekotak lain. Campur tu ada tu. Rupanya sesuai je janji kita, siapa membawa suami atau laki ke masjid itu lagi hadiah. Hadiah. Jadi saja itu pak, saya kan, alhamdulillah lah. Di pasonya laki ke masjid, dia bini-bini gua saja. Udah ke masjid dah, saya wala hadiah gua saja. Kalau dulu nyonta bini ke masjid, nyopai kalau kau, dah sudah wirid bekonya jemput bininya lihat. Wah dulu, kini lah mulai ke masjid. Mau ngaji lah lambat kesetuju lah. Tu ketua munah aja Pak Wali mana setuju mana dalam. Kamu lo halnya sudah membawa wirid, siapa membawa laki, siapa membawa anak, siapa membawa cucu, dapat hadiah sedualanya. Sampai ada apa-apa lah tagak je bininya. Tu mana aja tu nololok tu lah. Ditanya dia apa dia ketua munah. Yo nak olehnya nololok tu je. Yo saja baru lagi hadiah. Gitu. Motivasinya pertama memang kau dapat awak di dunia kau keluarga sakinah namanya. Anak sakinah kau buat acok kau masjid berdua. Ya. Nanti masjid kau lah Allah nurunkan sakinah. Ya. Di masjid kau Allah nurunkan sakinah. Akacan Allah, akacan Nabi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna illa nuzilat alaihimus sakinah. Tidaklah berkumpul orang di rumah-rumah Allah, itu masjid namanya Bapak Ibu, masjid musala surau. Ya, mereka berzikir, membaca Al-Quran, membahas Al-Quran, wirid pengajian, melainkan kepada kaum itu kami turunkan sakinah. Hati sakinah itu tonang hati, tonang jiwa, tonang perasaan. Makanya kalau lah di masjid itu saking tonangnya hati jiwa aja perasaannya sambil duduk atau koloknya. Ya. Nah, serius pak. Orang kalau tidak tonang hatinya, lah dia kasur, namun atau lolo pak. Tapi kalau tonang hati jiwa perasaannya sambil duduk, lalu tu mah. Oh bapak itu kau jumai atau kolok itu tu sakinah dapat dan gitu. Jadi kalau ingin keluarga sakinah,
Oh ilah ke masuk haji berdua-dua. Bawa anak dia cu. Ya. Jadi kalau malihnya ke masuk haji, kemarin tadi haji hadiah. Piti mana? Piti dah tahu lah lambor. Mungkin dari infak mungkin yang dia mungkin atau dari kas lain ya. Pokoknya si anak datang balaki ini dapat hadiah. Ya. Bisa lo ditiru Pak Jorong. Tak. Mantap ya. Baik Bapak Ibu, mungkin sampai situ pertemuan kita. Banyak maaf ya kalau ada salah khilaf. Mohon maaf. Lah masuk waktu asar saja. Mohon maaf kata panjang ya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bersama ya. Mohon maaf kalau salah dan khilaf. Terima kasih atas perhatian. Subhanallah. Ketika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.